tongkang pengangkut cairan kimia meledak, 1 orang tewas. Penyekatan di masa PPKM darurat sebabkan kemacetan dan antrian penumpang. Seorang pasien COVID-19 nekat kabur dari rumah sakit dengan infus masih menancap di tangan. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Anyo Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, kami juga telah siapkan informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Informasi pertama ada rekan saya Loviana Dian. Lovi, ada informasi apa lagi siang hari ini, Lov? Terima kasih Fandi. Pemirsa, di wilayah Bekasi, tenaga medis protes kepada petugas karena tak bisa melintas saat akan menuju rumah sakit. Penyekatan semakin menyebabkan kemacetan karena pada kenyataannya belum semua kantor non-esensial memberlakukan 100% WFH untuk karyawannya. Semuanya kami rangkum dalam Anyo Siang selengkapnya. Kapal tongkang pengangkut cairan kimia meledak di Sungai Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat. Suara ledakan mencapai radius 4 km dan sempat mengagetkan warga Pangkalan Bun. Dalam peristiwa ini 1 orang tewas, sementara 1 lagi menderita luka bakar serius. Ledakan kapal milik PT Korindo Arya Bimasari, perusahaan kayu lapis di Pangkalan Bun ini terekam CCTV kapal warga. Puing-puing sisa ledakan tongkang bertebaran di udara di sekitar Sungai Arut. 1 korban meninggal di lokasi dan 1 lainnya mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Pas itu saya lihat ada 1 orang situ. Saya panggil teman-teman, tolong selamatkan itu 1 orang yang selamat itu. Ini selamatkan. Kaget itu, itu saya panggil bagian pemadam. Datang sini. Waktu itu kaget Pak, dikira apa gitu ya. Meledaknya kapal tongkang ini juga membuat sejumlah rumah warga porak-poranda. Plafon rumah hancur dan isi rumah berantakan. Warga yang menjadi korban berharap ada tanggung jawab dari pihak perusahaan. Ya, harapan kita ya, ini kan memang murni kejadiannya dari perusahaan ya. Itu kan nyata saksi tongkang meledak kan masih ada. Jadi kita tetap berharap dari pihak perusahaan itu tetap mengganti sepenuhnya apa yang ada kerusakan punya masyarakat, rumah, baik itu kaca, apapun yang rusak, itu perusahaan tetap harus sepenuhnya mengganti. Dugaan sementara ledakan tongkang pengangkut metanol ini terjadi akibat adanya pekerja yang merokok saat memperbaiki kapal dengan menggunakan las. Saat ini tim Inafis Polres Kota Waringin Barat masih menyelidiki penyebab meledaknya kapal tongkang. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumahnya sendiri karena tidak diberi uang saat kalah berjudi. Akibat perbuatannya, 1 unit rumah milik orang tuanya beserta 3 petak rumah kontrakan ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan bangunan rumah semi permanen yang berada di Jalan Durian Ratus, Kota Padang, Sumatera Barat. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, tim Opsnal dari Polsek Nanggalo menangkap pemuda bernama Heru yang merupakan anak dari salah satu pemilik rumah. Heru diduga membakar rumah orang tuanya dengan sengaja. Di Mapolsek Nanggalo, pemuda pengangguran berusia 26 tahun ini mengakui semua perbuatannya. Ia sengaja membakar kain selimut di dalam kamar dan kemudian pergi ke warung. Motifnya, kesal karena tak diberi uang orang tuanya usai kalah berjudi. Dapat informasi bahwa kebakaran tersebut disengaja ada pelakunya. Dan setelah itu kami laksanakan lidik, mengumpulkan bahan keterangan. Jadi tersangka ini adalah anak korban. Berawal dari tersangka ini meminta uang 150.000, namun dikabulkan cuma 50.000, dan tersangka ini merasa kesal, lalu mengambil selimutnya,
dibakar dengan kompor gas dan dibuang di dalam kamarnya. Dan setelah itu tersangka langsung pergi. Akibat perbuatannya berapa rumah yang ludes semua itu? Jadi akibat perbuatan tersangka, rumah terbakar sekitar 4 petak. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 187 ayat 1 karena dengan sengaja menimbulkan ledakan, kebakaran atau banjir dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Spesialis bobol rumah di Palembang, Sumatera Selatan dilumpuhkan unit pidana umum Polrestabes Palembang. Pelaku ditembak bagian kakinya karena melawan. Tembak lagi. Tembak, lanjut. Bak adegan film laga, perburuan unit pidana umum Polrestabes Palembang mengejar pelaku spesialis bobol rumah diwarnai tembakan. Lantaran melawan saat hendak ditangkap, petugas menghadiahi pelaku dengan timah panas. Pelaku diduga mencuri barang berharga korban seperti iPhone, laptop, dan uang. Ia melancarkan aksinya dengan cara masuk ke dalam kos-kosan melalui jendela saat korban terlelap. Mengamankan 1 dari 3 pelaku ya, yang memang mereka melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara memasuki rumah, tepatnya memang itu kos-kosan rumah itu, dia masuki dari jendela. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Di Padang, Sumatera Barat, residivis narkoba tertangkap basah hendak mencuri sepeda motor. Kesal terhadap aksi pelaku, sejumlah warga ramai-ramai menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur dihajar massa di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Nanggolo, Kota Padang, usai kedapatan tengah mencongkel jok sepeda motor milik warga yang diparkir depan apotek. Beruntung petugas kepolisian berpakaian preman tiba ke lokasi dan mengamankan tersangka. Tersangka yang diketahui bernama Ronald ini merupakan residivis narkoba yang sudah sering keluar masuk penjara. Pelaku merupakan DPO Satreskrim Polsek Nanggalo atas kasus curanmor. Selain mengamankan pelaku, petugas Polsek Nanggalo juga mengamankan 2 unit kunci letter T sebagai barang bukti. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sosialisasi PPKM darurat tak juga membuat aktivitas yang menimbulkan kerumunan berkurang. Di Sampang, Jawa Timur, polisi membubarkan lomba karapan kelinci. Sementara itu di Tasikmalaya, polisi membubarkan lomba balap burung merpati. Tradisi karapan kelinci di awal musim kemarau di Desa Jeruk Porot, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur masih terus digelar di tengah PPKM darurat. Namun kali ini mereka harus kecewa karena polisi membubarkan kerumunan para peserta lomba karapan kelinci. Pembubaran karapan kelinci di Desa Jeruk Porot, Kecamatan Torjun ini selain digelar saat PPKM darurat, juga karena mayoritas pesertanya adalah anak-anak yang mengikuti karapan kelinci tanpa mengenakan masker. Dan akhirnya dari pihak panitia menyadari karena di masa sekarang ini memang sedang proses pandemi. Sementara itu, latihan adu balap burung merpati di Jalan Suaka, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengundang kerumunan warga dan peserta juga dibubarkan polisi. Setelah diberi imbauan dan dibagikan masker, 32 orang peserta, 11 motor bersama 200 burung merpati dibawa ke Mapores Tasikmalaya Kota untuk didata. Karena memang berkerumun ya, berdekatan, kegiatannya juga cukup banyak, menghadirkan masyarakat termasuk penonton, masyarakat sekitar. Ini juga kita himbau tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Sudah kita berikan sanksi sementara, kita teguran, tapi sudah kita catat dan diidentifikasi. Kalau nanti mengulang kembali, kita lakukan tindakan tegas. Operasi pembubaran kerumunan ini akan terus dilakukan di berbagai daerah hingga tanggal 20 Juli mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Gara-gara menerobos lampu merah, sebuah ambulans yang membawa pasien COVID-19 menabrak mobil minibus di perempatan Jalan Dr. Sutomo di Penogoro, Surabaya, Jawa Timur. Video peristiwa kecelakaan kini viral di media sosial. Inilah video viral detik-detik kecelakaan yang melibatkan ambulans dan mobil minibus di simpang perempatan lampu merah Jalan Dr. Sutomo di Ponorogo, Surabaya, Jumat malam. Mobil minibus melaju kencang karena saat itu lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Naas pada waktu bersamaan tiba-tiba muncul ambulans pembawa pasien COVID-19 dengan kecepatan tinggi. Ambulans terus melaju hingga menabrak mobil minibus dari arah samping. Kerasnya benturan membuat ambulans melintang di tengah jalan. Dua pemotor yang mengikuti ambulans juga terlibat kecelakaan beruntun. Akibatnya seorang pengendara motor terluka. Jadi betul terjadi laka lantas di Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di Simpang 4, sekitar jam 23.00. Pada saat itu ambulan dari arah selatan ke utara, kemudian ada kendaraan CRV melaju berjalan dari arah timur ke barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Semua pihak telah menyelesaikan peristiwa ini secara kekeluargaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kesal lantaran tidak diperbolehkan melintas di jalur penyekatan PPKM Sumber Arta Kalimalang, Kota Bekasi. Dua pengendara yang mengaku sebagai tenaga kesehatan protes kepada petugas. Pengendara mengeluhkan sulitnya akses jalan yang berputar-putar. Kita sama-sama di luar pemerintahan. Saya kan udah dibekali surat jalan, surat tugas. Kenapa saya nggak boleh lewat juga? Gitu. Saya ini juga melakukan vaksinasi. Pengendara motor yang diketahui tenaga medis ini protes kepada petugas gabungan karena tak diizinkan melintas masuk kawasan Bekasi. Warga ini terhalang di pos PPKM darurat di wilayah Sumber Arta Kalimalang, Kota Bekasi, Senin sore. Adu mulut pun tak terhindarkan. Hingga wanita ini mengeluarkan surat tugas, namun petugas pun tidak bergeming dan tetap melarang melintas. Ada surat ini ya? Iya, tadi makanya pagi-pagi kan saking macetnya acara. Bukan begitu, saking macetnya kita juga, saya sampai jam 9 mau nyampe kantor, nanti udah banyak. Selain wanita, seorang pria yang juga mengaku bekerja sebagai tenaga kesehatan juga turut memprotes penutupan akses jalan dari Jakarta menuju Bekasi. Jauh nggak, Pak? Enggak jauh. Saya orang kesehatan perawat, Pak. Capek udah muter-muter terus. Ya. Rumah saya di sini. Iya, Pak. Penyekatan PPKM darurat di jalur perbatasan Kota Bekasi dengan DKI Jakarta ini sejak hari pertama hingga Senin sore terus dilakukan. Sama-sama untuk menanggulangi pandemi COVID ini kita lakukan hal seperti ini. Jadi saya mengharap masyarakat juga ikut sadar untuk tetap di rumah saja, ya. Karena kalau di jalan pun nanti akan disekat-sekat, merepotkan diri sendiri. Memang. Meski upaya penyekatan dilakukan petugas, masih banyak warga yang melakukan mobilitas. Bahkan warga mengaku berada di luar karena faktor pekerjaan dan perusahaan belum melakukan aturan WFH. Kalau nggak closing ini berarti saya nggak absen gitu. Oh, berarti masih tetap kerja? Masih tetap kerja. Emang belum tahu bro, diingatkan gitu dari perusahaannya untuk libur gitu WFH? Ada, ini kan emang tiap hari ini storingannya Pak. Oh, kerja di bidang apa sih Mas? Internet. Internet? Internet iya. Oh, optik. Optik, berarti masih tetap lanjut kerja nih? Petugas pos PPKM darurat Sumber Arta Bekasi telah menutup total arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju masuk kota Bekasi. Begitupun sebaliknya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hari keempat penerapan PPKM darurat di Jawa Bali, arus lalu lintas di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan ramai lancar. Aparat gabungan dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan diturunkan untuk memeriksa pengendara yang melintas. Personil gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk berjaga di titik penyekatan Lenteng Agung yang merupakan perbatasan Depok menuju Jakarta. Mereka berjaga dan memeriksa kelengkapan surat yang dimiliki para pengendara. Hanya memiliki surat tugas dan bekerja di sektor esensial lah yang diizinkan untuk melintas. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya juga hadir meninjau langsung titik penyekatan
di Lenteng Agung. Mereka memberi imbauan kepada tokoh masyarakat setempat untuk tidak membuka jalan tikus bagi para pengendara yang ingin mengelabui petugas. Kondisi serupa juga terjadi di titik penyekatan Kalimalang, Jakarta Timur yang merupakan perbatasan Bekasi, Jakarta. Berbeda dengan hari kemarin yang macet parah, di hari keempat PPKM darurat ini arus lalu lintas di titik penyekatan ramai lancar. Volume kendaraan menurun hingga 85% jika dibandingkan kemarin. Pemeriksaan bagi pengendara masih diterapkan dan pengendara yang bekerja di sektor non-esensial diputarbalikan. Bagaimana kondisi terkini di dua titik penyekatan? Kita bergabung dengan rekan Nata Arman di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan rekan Bayu Pradana di Kalimalang, Jakarta Timur. Kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana kondisi lalu lintas di titik penyekatan Lenteng Agung siang ini? Ya, Lovi, beginilah situasi terkini situasi lalu lintas di tempat saya melaporkan, tepatnya di Lenteng Agung, yang terjadi penyekatan dari pagi hari ini dengan saat ini. Terpantau untuk hari ini sudah tidak terlalu ramai lagi seperti kemarin hari, yang dimana pada kemarin apabila kita flashback ke belakang, kemacetan bisa mencapai 1 km. Namun untuk hari ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, kemacetan hanya sekitar 200 meter saja. Dan dapat kami informasikan juga tadi bahwa sempat juga ada tinjauan langsung dari Pangdam Jaya dan juga Kapolda Metro Jaya yang langsung meninjau proses seperti apa penyekatan di Lenteng Agung ini. Karena sebelumnya memang sempat ada kerancuan dari beberapa oknum yang bertugas, di mana mereka ini hanya membolehkan masyarakat atau nakes saja yang boleh melintasi di jalan ini untuk menuju ke ibu kota Jakarta. Mengingat bahwa memang kawasan Lenteng Agung ini perbatasan dari Depok, Jawa Barat menuju ke DKI Jakarta. Namun tadi juga arahan dari Pangdam Jaya dan juga Kapolda Metro Jaya, mereka menghimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama di lingkup RT RW, agar mereka ini bekerja sama dengan mereka untuk tidak memberikan jalan tikus. Dikhawatirkan apabila nantinya diberikan jalan tikus untuk alternatif masyarakat yang hendak berlalu lalang untuk mengelabui petugas menuju ke kawasan Jakarta dengan jalur tikus ini, dikhawatirkan dapat menularkan membawa penyakit, terutama virus COVID-19. Kemudian selain di penyekatan di Lenteng Agung, penyekatan juga terjadi di Kalimalang, Bekasi, dan saat ini saya sudah terhubung dengan reporter Bayu Pradana di Kalimalang, Bekasi. Silakan Bayu Pradana dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nata. Memang berbeda dari hari sebelumnya, yaitu hari ketiga penerapan penyekatan di PPKM darurat ini. Di hari keempat di Kalimalang ini terlihat lebih landai dan juga lebih lancar. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana penerapan dari penyekatan di PPKM darurat di Kalimalang ini. Kebetulan sebelah saya sudah ada Kapolsek Durensawit, sudah ada Kompol Rensa di sini. Apa kabar Pak Kapolsek, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Ya, Pak Kapolsek, kalau kemarin beberapa hari yang lalu kita lihat masih ada sejumlah pekerja non-esensial yang masih tidak diperbolehkan untuk melintas. Bagaimana dengan hari ini Pak Kapolsek penerapannya? Ya, untuk hari ini seperti hari yang kemarin, ya kita tidak memperbolehkan untuk pekerja non-esensial melintasi jalur yang sudah disekat, kecuali untuk sektor yang esensial dan kritikal. Untuk pekerja non-esensial semuanya kita minta untuk putar balik, dan untuk pekerja yang sektor esensial dan kritikal, apabila sudah memiliki STRP yang bisa didaftarkan melalui online, kami persilakan untuk melintasi daerah yang disekat ini. Baik Pak, masalahnya adalah sampai hari ini masih juga kami melihat ada sejumlah yang non-esensial ini masih mencoba untuk melintasi pembatasan ini, dan diantaranya itu adalah mereka diwajibkan oleh perusahaannya untuk masuk gitu. Apakah ini juga dari pihak kepolisian ada penindakan untuk perusahaan yang masih mewajibkan non-esensial terutama ya ini untuk karyawannya bekerja ya Pak? Ya. Jadi untuk sektor non-esensial, apabila masih menerapkan untuk pekerjanya masuk seperti biasa, sedangkan aturan pemerintah untuk non-esensial wajib untuk
WFH 100% ataupun bekerja dari rumah. Nah, nanti akan kami datakan, saat ini sudah dalam pendataan dan akan diberikan sanksi, yaitu berupa sanksi administratif sampai dengan penutupan tempat usaha. Demikian. Oke Pak, kita tahu ini juga dilakukan untuk kebaikan kita semua agar nantinya COVID segera bisa diputus penularannya. Ada pesan mungkin untuk masyarakat, terutama dari Bekasi ke Jakarta? Ya. Bagi warga masyarakat yang khususnya dari luar daerah Jakarta, misalnya Bekasi dan lainnya, untuk sementara ini agar diam di rumah, melakukan aktivitas di rumah untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID. Karena untuk di Indonesia saat ini, khususnya Jakarta, penyebaran COVID setiap hari sangat tinggi dan mengkhawatirkan, sehingga banyak sekali rumah sakit yang overload, over capacity, dan tidak bisa menampung pasien COVID lagi. Untuk keamanan kita semua, terima kasih banyak Pak Kapolsek, kita doakan Bapak juga sehat selalu Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya, seperti itulah penjelasannya bahwa memang hari ini tetap dilakukan tanpa mengurangi kekuatan, dan saya akan mengajak juru kamera Muhammad Firmansyah untuk melihat di belakang saya seperti apa penerapan dari pembatasan atau penyekatan yang ada dari Bekasi menuju ke Jakarta. Anda bisa lihat bahwa memang penjagaan masih dilakukan dengan ketat untuk memeriksa berkas-berkas dari sejumlah pengendara. Namun meski demikian, dibandingkan dari hari kemarin, yaitu hari ketiga, memang hari ini hari keempat sangat jauh keadaannya, di mana hari ini terlihat landai dan juga lancar saja. Dan memang meski begitu, dari pagi kami juga meninjau bahwa sejumlah pengendara masih tetap mencoba untuk menunjukkan surat tugasnya, walaupun memang bukan STRP yang menjadi syarat utama untuk melintasi dari penyekatan ini. Lofi. Baik, terlihat lebih landai dari hari kemarin. Terima kasih Bayu Pradana dari Kalimalang. Sebelumnya ada Nata Arman dari Lenteng Agung, Jakarta. Tak hanya penyekatan jalan, kantor non-esensial juga harus berlakukan 100% WFH. Apakah masih ada yang melanggar? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.